kita ke materi kedua, yaitu stoikiometri sederhana. Nah, stoikiometri sederhana ini definisinya adalah dasar perhitungan kimia yang meliputi reaksi kimia. Jadi nanti kalau kita mau melakukan perhitungan kimia, kita lagi menggunakan konsep stoikiometri namanya. Jadi kalau logikanya, ini adalah matematikanya kimia gitu ya. Karena di sini akan kita pelajari tentang bagaimana menghitung zat-zat yang bereaksi. Nah, bagaimana cara menghitung? Tentunya kita ada bawa konsep untuk menghitungnya kan gitu. Nah, konsep yang pertama, kamu harus menguasai 4 dasar kalau kita mau belajar stoikiometri. Jadi saat saya nanti memberikan contoh soal, ada baiknya kamu kuasain dulu 4 jenis konsep yang di bawah ini, ya. Yang pertama yaitu konsep mol dan MR. Ya mungkin kalian udah belajar apa itu konsep mol dan MR. Nanti di video ini akan saya jelaskan sekilas tentang mol dan MR lagi. Saya ulang nggak apa-apa. Nah, yang kedua, kalian udah pernah belajar tentang RE dan RM. Nah, ini kan RE dan RM sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi ini nggak akan saya ulang lagi ya. Ini udah tadi. Nah, selanjutnya kalian juga harus menguasai dasar stoikiometri larutan ya. Dasar stoikiometri larutan. Nah, kalau dikatakan larutan, kamu harus tahu membedakan 2 penyusunnya, yaitu ada pelarut, ada zat yang terlarut. Nah, itu konsepnya sangat penting. Dan gas ideal. Nah, gas ideal ini yang persamaan V dikali V sama dengan nRT. Nanti saya jelaskan yang ini dan yang ini di video ini ya. Saya jelaskan dulu sebelum kita ke contoh soal. Selanjutnya, syarat terakhir kalau kita mau belajar stoikiometri sederhana, kalian sudah harus bisa menuliskan dan menyetarakan reaksi kimia. Nah, makanya sebelum kalian ke sini, kalian kan udah belajar menuliskan dan menyetarakan reaksi kimia. Jadi saya nggak akan ulang yang ini karena udah lewat. Ini yang ada di video saya sebelumnya dan ini juga udah lewat. Jadi yang akan saya jelaskan syaratnya saya ulang sebentar sekilas adalah konsep mol dan MR serta dasar stoikiometri larutan dan gas ideal. Oke, saya akan ulang sebentar konsep mol dan MR. Beberapa rumus mol itu yang sering akan kita pakai adalah ada 6 saja, yaitu mol sama dengan massa, bentuknya gram ya. Satuan masanya gram bukan kilogram. Massa gram bagi MR. Nah, MR itu apa? MR itu adalah total dari massa atom relatif ya. AR itu kan massa atom relatif. Jadi contohnya kita punya molekul H2O. Jadi MR-nya adalah ya hitung saja jumlahannya berapa 2 kan. Maka berarti MR-nya adalah 2 ARH ya, 2 kali ARH karena jumlahnya 2 ditambah 1 kali ARO. Kenapa 1? Karena jumlah O-nya 1. Nah, masanya atom H itu kan 1. Maka 2 kali 1 ya 2. Masanya atom O kan kalau kamu lihat di tabel periodik 16. Jadi 1 kali 16 ya 16. 2 tambah 16, 18. Jadi untuk MR kayak gitu aja. Nah, selanjutnya ke sini rumus mol yang kedua adalah mol sama dengan M. M ini molaritas ya, M besar. Kali volume bentuk liter. Jadi ini liter. Jadi biasanya di soal kalau dikasih mililiter, maka kamu harus ubah ke liter. Hati-hati. Ini juga kalau misalnya dikasih tahu miligram, ubah dulu ke gram biar mol. Atau dikasih tahu kilogram, ubah ke gram gitu. Hati-hati. Nah, selanjutnya jumlah mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini adalah bilangan Avogadro. Ini merupakan bilangan Avogadro. Jadi kalau kamu ditanya bilangan Avogadro berapa, jawab aja segini. Oke, selanjutnya hubungan mol dengan volume ya. Gas-gas ini biasanya untuk gas
Jadi yang ini saya lingkarin, ini biasanya untuk gas-gas ya. Nah, yang pertama, mol sama dengan volume gas dalam bentuk STP. STP itu artinya standar temperatur pressure. Artinya pada kondisi tekanan dan suhu standar, itu maksudnya. Tekanan dan suhu standar itu datanya segini. Jadi kalau kamu dikasih tahu di soal, pada kondisi 1 atm 0 derajat Celcius, ya udah itu STP. Gitu. Maka mol sama dengan volume gas bentuk STP, bentuk liter ini ya, liter. Jadi di sini di rumus ini udah liter. Dibagi 22,4. Jadi ada angkanya gitu. Nah, ada juga kondisi kedua. Kondisi kedua itu adalah RTP. RTP itu adalah R itu room, ruang ya. Jadi ini adalah room temperature pressure. Artinya pada kondisi suhu ruang dan tekanan ruang. Nah, tekanan ruang itu 1 atm dan suhu ruangan itu 25 derajat Celcius. Jadi rumusnya adalah mol sama dengan volume RTP bagi 24. Jadi bedanya STP dan RTP adalah di kondisinya, di suhunya ya. Ini suhu standar, ini suhu ruang. Dan angka di bawah juga berbeda tentunya. Oke, jadi hati-hati STP dan RTP. Nah selanjutnya, Pak, bagaimana kalau misalnya dia kondisinya 1 atm nih, tapi suhunya misalnya 50 derajat Celcius. Kan dia bukan STP dong, bukan RTP juga. Nah, misalnya juga gini, Pak, bagaimana ya kalau misalnya suhunya 25 nih, tapi tekanannya 0,5 atm, ya nggak bisa juga kita pakai dia RTP. Berarti dia bukan RTP, bukan STP. Jadi STP itu harus kayak gini. Harus pas. Kalau nggak pas ya nggak boleh dipakai rumus ini. RTP juga harus gini. Kalau ini misalnya jadi 30 ya nggak boleh pakai rumus ini gitu. Nah, jadi kalau ininya tidak RTP tidak STP, kita pakai ini. Mol sama dengan V dikali V. V di sini volume ya. Bagi R bagi T. Ini yang bukan STP bukan RTP. Ini apa? Ini nanti saya jelaskan di persamaan gas ideal ya. Gas ideal. Jadi ini digunakan untuk gas ideal. Jadi saya harapkan kalian bisa memahami dan mengingat rumus ini, karena nanti di soal tinggal penerapannya saja kalau kalian sudah bisa memahaminya seperti itu. Oke, saya jelaskan sebentar tentang stoichiometri larutan dan gas ideal, walaupun kalian mungkin sudah belajar gas ideal ya. Ya, yang pertama, konsep zat terlarut dan pelarut. Jadi kalau kamu belajar stoichiometri larutan, intinya kamu ingat saja bahwa konsep zat terlarut dan pelarut. Bedakan mana terlarut, bedakan mana pelarut. Karena nanti stoichiometri larutan kita gunakan pada saat kita bertemu zat kimia menggunakan konsep larutan gitu ya. Oke, jadi intinya itu aja sih. Kita langsung ke gas ideal yang sebelumnya yang sudah saya kasih rumusnya ya. Itu PV sama dengan nRT. V itu adalah tekanan bentuk atm satuannya. V itu volume gas satuannya liter ya. N itu mol. Makanya di rumus yang tadi kan mol sama dengan VV per RT kan gitu. R itu tetapan gas, jadi tetapan itu punya nilai dong. 0,082 satuannya atm liter per mol Kelvin. T itu suhu atau bentuk Kelvin. Jadi kalau kamu dikasih tahu suhunya bentuk derajat Celcius, Kelvin itu sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Jadi Kelvin tambah 273. Jadi masuk ke rumus ini harus tambah 273 derajat Celciusnya. Seperti itu. Jadi ini tinggal mengoperasikan persamaan gas ideal saja. Nanti kalau kamu ditanya kondisi yang tidak standar dan tidak ruang. Oke, ini diingat biar kita masuk ke contoh soal stoichiometri sederhana dan konsepnya. Ya, kita sekarang masuk ke konsep dasar dari stoichiometri. Nah, konsep yang paling mendasari dari stoichiometri adalah kamu harus ingat ini ya. Bahwa dikatakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien zat yang bereaksi. Jadi berapapun molnya akan sesuai dengan perbandingan koefisien zat. Tentunya kamu tahu koefisien itu apa ya? Zat
yang bereaksi memiliki angka di depan, angka yang besar itu namanya koefisien. Nah, jadi diingat konsep-konsep dasar yang saya jelaskan di video ini sebelumnya. Biar kita masuk ke contoh soal, kita akan menerapkan perbandingan mol ini sama dengan perbandingan koefisien zat yang bereaksi ke dalam contoh soal untuk menghitung zat-zat yang bereaksi. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 1, stoichiometri sederhana. Soalnya bisa dilihat di PowerPoint kalian. Soalnya serbuk KClO3 direaksikan menurut reaksi ini ya. Nah, dikasih tahu reaksinya, tapi reaksinya ini belum setara. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah menyetarakan dulu ya. Ini jumlah K-nya 1, di sini juga 1, udah sama. Cl-nya 1, Cl-nya 1 udah sama. O-nya 3 ya. Di sini 2. 3 dan 2 berarti belum sama. Maka 3 dan 2 KPK-nya 6, supaya 6 di sini kali 3, di sini supaya 6 kali 2. Maka akibat ini juga berubah jadi 2. Ini juga berubah jadi 3. Jadi pertama kali setarakan dulu reaksinya, baru kita lanjut. Nah, inilah dia setaranya. Dan dikasih tahu datanya sebagai berikut. Jadi ini data yang dikasih tahu ya. MR-nya KClO3 122,5 gram per mol. Jadi MR itu satuannya gram per mol. Dan dikasih tahu yang direaksikan KClO3 sebanyak 4,9 gram ya. 4,9 gram. Jadi di konsep yang saya jelaskan sebelum soal ini adalah perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien ya. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien zat-zat yang bereaksi. Jadi ini diingat supaya kita bisa lihat. Nah, jadi apa yang dikasih tahu di situ? Jadi kan ini yang dikasih tahu nih, diketahui. Dan ini yang ditanya. Jadi apa yang dikasih tahu? Zatnya itu sebisa mungkin ubah ke mol dulu. Ya. Zatnya itu sebisa mungkin ubah ke mol dulu. Nah, zat yang dikasih tahu yang mana? Yang ini ya. Itu ini. Jadi dikasih tahu adalah masanya. Terus dikasih tahu MR-nya. Nah, bisa nggak kita ubah ke mol? Bisa dong ya. Dengan cara menggunakan rumus mol yang mana? Mana? Mol sama dengan, berarti ini massa kan? Massa bagi MR-nya gitu ya. Nah, jadi massanya berapa nih? 4,9 gram dibagi MR-nya ini kan? 122,5. Jadi ini kalau dibagikan hasilnya 0,04 mol. Jadi kita udah dapat nih molnya nih. Jadi kalau kamu udah dapat molnya, langsung tulis di bawah reaksinya 0,04 mol. Jadi kita udah dapat si KClO3 sebanyak 0,04 mol. Nah, molnya ini bawalah untuk mengerjakan pertanyaannya. Pertanyaannya kan berapa volume CO2 pada keadaan standar. Nah, di rumus mol kan kita udah belajar bahwa keadaan standar adalah STP ya. STP. Nah, apa rumus mol di STP? Mol sama dengan volume STP bentuk liter ya. Ini liter ini udah dibagi 22,4. Yang ditanyakan bukan molnya tapi volume STP. Jadi berdasarkan perhitungan ini sama dengan mol dikali 22,4. Oke, berarti kita harus cari apanya nih? Si CO2 volume untuk menghitung volumenya STP. Kita harus cari molnya. Nah, bagaimana kita mencari mol CO2? Nah, lihat di reaksi Anda, CO2-nya ada kan di sini. Nah, gunakanlah konsep ini. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ingat ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Artinya gini, kalau koefisiennya sama, molnya sama. Paham ya? Saya ulangi, kalau koefisiennya sama, ya molnya sama. Karena ini kebetulan sama, maka saya langsung bisa kasih tahu ini 0,04 mol juga ini.
karena koefisiennya sama. Kalau beda gimana Pak? Ya kalau beda tinggal bandingkan saja. Jadi pakai logika math saja. Kalau dia 2 sebanyak ini, 3-nya berapa? Gitu kan. Atau kalau kamu bingung, buat rumus yang ini aja. Rumusnya kurang lebih kayak gini. Ini saya hapus dulu ya, biar muat. Yang pasti kita udah dapat tadi molnya 0,4. Ya. Rumusnya adalah seperti ini. Mol yang ditanya ya sama dengan koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui ya dikali mol yang diketahui. Jadi kamu pakai persamaan kayak gini aja, bandingkan koefisiennya mencari molnya. Nah, ini saya hapus ya. Oke. Jadi mol yang ditanya berarti kan molnya ini kan CO2. Jadi molnya CO2 yang ditanya kan CO2, berarti koefisien dia berapa? 3 ya. 3. Yang diketahui molnya siapa? Ini dong. Ya. 3 per koefisiennya dia berapa? 2 kali mol diketahui. Kan ini molnya yang diketahui ya. 0,04 mol. Berarti ini jadi 0,06 mol. Berarti kita udah tahu bahwa mol CO2 0,06. Maka tinggal masukkan saja ke sini 0,06 kali 22,4. Maka volume gas CO2 pada keadaan STP bisa kita tentukan berdasarkan perhitungan 1,344 liter. Nah, jadi untuk reaksi-reaksi apapun yang diketahui ubah dulu ke mol. Nanti kamu sesuaikan dengan apa yang ditanya. Jadi harus dikuasai rumus mol itu semua. Ya. Itu saja untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2 ya. Oke, kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 bisa kamu lihat di PowerPoint. Kurang lebih seperti ini ya. Diketahui ada reaksi seperti berikut. Ya, ini solid. Dan ini gas. Ini udah setara ya. Jadi nggak perlu disetarain. Nanti ketahui masanya ini 25,6 gram. Masa ini berarti. Dan dikasih tahu ArCa, C dan O. Jadi langsung saya cari aja MrCaC2. Ya, 64 ya. Nah, jadi sama seperti soal nomor 1, zat yang diketahui ini ya, zat yang diketahui ini ubah ke mol. Nah, zat yang diketahui berarti dalam bentuk massa si CaC2. Maka kita harus ubah mol CaC2 kan gitu ya. Oke, maka mol CaC2 sama dengan, karena yang di sini yang dikasih tahu adalah massanya, maka langsung aja ke rumusnya mol. Rumus mol terhadap massa kan massa bagi mr. Berarti massa bagi mr 25,6 gram dibagi mr 64. Itu 25,6 bagi 64. Maka ini sama dengan 0,4 mol ya. Jadi kita udah tahu molnya berapa. Jadi molnya ini, jadi ini yang dikasih tahu ya, bukan ini, tapi yang ini. Kita udah ubah menjadi 0,4 mol. Maka kita akan perhatikan koefisiennya. Ini koefisiennya 1, yang ini 3, yang ini 1, yang ini 1. Nah, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ini koefisiennya 1, ya molnya 0,4. Ya kalau 1 ya tetap sama. Jadi dari sini kita udah langsung dapat bahwa CaO itu molnya 0,4. Nah, jadi ingat saja perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien itu perbandingan konversi ya. Jadi anggap kayak gini. Kalau 1 lusin jumlahnya segini, 3 lusin berapa kan gitu ya. Kalau 1 lusin jumlahnya segini, 1 lusin jumlahnya segini, ya sama dong, karena sama-sama 1. Nah, ingat aja faktor konversi.
Nah, kalau 1 sama dengan 0,4, maka 3 sama dengan, nah kayak gitu. Jadi kalau kamu mau pakai rumus yang pertama kayak tadi nggak apa-apa, tapi kalau kamu mau langsung juga nggak apa-apa. Jadi kalau 1 koefisien segini molnya, jadi kalau 3 ya kali 3 dong, jadi 1,2 mol. Jadi kita udah dapat mol CaO dan mol C, karena itu yang ditanya ya. Nah, selanjutnya cari MR-nya dulu ya. Maka kalau kita mau mencari gramnya CaO, caranya apa? Rumus mol ke gram. Maka ini mol kali, tinggal dibalik rumusnya ya. Mol dikali MR. Nah, molnya kan tadi yang CaO 0,4. Oke, CaO. C itu kan Ca itu kan 40. CaO berarti C-nya 140. O kan 16 kan diketahui di soal. Jadi ARO sama dengan 16. Jadi tinggal dikalikan saja, ditambahkan saja. Berarti 56. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi 0,4 dikali 56. Maka langsung saja. Itu berarti sekitar 22,4 gram ya. Jadi ini 22,4 gram. Berarti kita sudah dapat gramnya CaO. Sekarang kita tinggal cari gramnya C. C itu unsur apa senyawa ya? Karena C adalah unsur, maka dia tidak punya MR, adanya AR saja. Jadi kita tulisnya AR ya. Jadi gram daripada atom karbon sama dengan mol dikali AR-nya. Kenapa saya tulis AR? Karena karbon itu bukan senyawa, MR itu hanya untuk senyawa ya. Jadi kalau dia bentuk atom kayak gini atau unsur gini, maka AR saja cukup. Jadi gram sama dengan mol. Molnya tadi berapa? 1,2 dikali AR-nya C 12 ya. C-nya kan sebiji tuh 12 berarti. Maka gramnya sama dengan, berarti ini sekitar 14,4 gram. Jadi kita bisa tahu berapa gramnya CaO dan berapa gramnya C saat kita bisa mencari molnya dari perbandingan koefisien. Jadi cari dulu yang diketahui, terus cari mol yang ditanya. Nah, saya harap ini gampang ya. Jadi kalau misalnya ditanya konsep mol yang lain, misalnya ditanya berapakah jumlah partikelnya CaO, maka tinggal cari rumus mol dengan jumlah partikel gimana ya, kan gitu ya. Itu mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi itu aja diputar-putar rumus molnya. Oke, ini soal nomor 2. Saya harap mengerti dan dipahami. Oke, kita ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 itu reaksinya ini diketahui logam L ya sebanyak 1,04 gram. Terus dikasih satu wacana, dikasih suatu pernyataan bahwa gas H2 ya, gas H2 dihasilkan itu sebanyak 750 mili. Ya. Gas H2 dihasilkan sebanyak 750 mili pada kondisi ini. Di mana pada P dan T dengan gas N2. Berarti ini kita memasukkan persamaan gas ya. Ini kita memasukkan persamaan dua gas, yaitu persamaannya si Gay-Lussac, di mana jumlah mol sama dengan jumlah volume. Perbandingan mol dan perbandingan volume gas-gas yang bereaksi adalah sama. Jadi rumus yang muncul dari hubungan kedua gas ini adalah itu berarti V gas H2 dibagi mol gas H2 ya. Ada kan?
sama dengan volume gas N2 dibagi mol gas N2, di mana N itu sama dengan mol ya. Simbol dari mol itu N huruf kecil. Oke. Nah, di soal ini yang dikasih tahu adalah volume H2 dan gram L dan data tentang gas N2. Sedangkan pertanyaannya adalah berapakah AR-nya L gitu kan ya. Berapa AR-nya atom L? Nah, cara mencari AR-nya L, kita lihat dulu data apa yang diketahui terhadap L. Data yang diketahui terhadap L adalah massa, gramnya. Jadi kita mencari ARL berdasarkan massa atau gramnya L ya, dibagi molnya L. Gramnya kita udah tahu 1,04, tapi kita belum tahu molnya berapa. Nah, jadi molnya si L ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari perbandingan molnya H2 ya, sebagai zat yang diketahui dengan perbandingan molnya L melalui koefisien mereka 2:3. Nah, coba kita lihat H2 yang dikasih tahu adalah volumenya doang. Pada kondisi seperti ini ya, gas H2 volume 750 mili pada suhu dan tekanan yang sama dengan 1 liter N2 1,12 gram. Jadi kalau ada kondisi kayak gini dan diketahui ada gas yang lain, maka kalian harus menggunakan rumus persamaan yang kayak gini ya. Perbandingan volume gas sama dengan perbandingan mol gas. Nah, di sini volume H2 udah ada kan ya? Oke, ada. Ini volume H2. Mol H2 belum ada. Jadi kita mau cari mol H2 dong. Supaya dapat molnya berapa, ini berapa, bisa masuk ke rumus, dapatlah penyelesaiannya. Nah, volume N2 juga udah ada. Mol N2 dari mana? Kita lihat, apakah diketahui? Nah, di sini tidak diketahui molnya, tapi diketahui massanya N2, yaitu 1,12 gram. Jadi kita cari dulu mol N2. Ya. Mol itu kan gram dibagi AR atau MR-nya. N2 berarti N-nya berapa? N-nya ada 2. AR1N itu kan di soal diketahui 14. Jadi N2 N-nya 2. Berarti di sini kita tulis 28 dong. Ya. Jadi ini berapa mol kira-kira? Berarti 56. Berarti ini kalau tidak, ini berarti 4 kali ke sana, kalau 100 ya berarti 4. Jadi ini 0,04 mol ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi N2-nya ini 0,04 mol berdasarkan perhitungan kita. Jadi ini sudah ada, ini ada, berarti ini akan dapat dong ya. Ya, kita masukkan ke rumus. Volume H2 di sini mililiter, sedangkan N2 itu liter. Supaya lebih gampang kita samakan saja ya. Kita samakan, mau ke mili, mau ke liter boleh. Terserah kalian. Nah, kalau saya mending ke liter saja ya. Jadi ini menjadi 0,75 liter ya, karena harus ke liter per. Nah, ini kan yang ditanya nih. Yang mau kita cari ini. Jadi ini ke sini sama dengan volume N2 kan 1 liter tuh, bagi 0,04. Nah, jadi seperti ini ya kurang lebih. Nah, jadi ini tinggal dikalikan saja ya. Tinggal dikalikan saja 0,75 dikali 0,04. Itu maka mol H2 sama dengan 0,03 mol. Jadi mol H2 sama dengan
0,03 mol. Jadi kita udah dapatkan mol H2 0,03 mol. 0,03 mol pada saat kondisi koefisiennya 3. Jadi kalau dia 3, dia 0,03 mol. Kalau 2, berapa mol? Tinggal pakai logika kayak yang tadi ya, soal nomor 2. Jadi kalau dia 3, 0,03, jadi kalau 2-nya berapa? 0,02. Ya, jadi L2-nya 0,02 mol. Kita udah dapat mol L. Dimasukkan aja ke sini. Sama dengan 0,02 mol. Maka ini sama saja 104 bagi 2. Jadi ARAL sama dengan 52. Jadi jawabannya adalah 52. Kayak gitu saja untuk soal nomor 3. Oke.